Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anandaku semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dan beribadah karena Allah. Baik, pada pekan ini merupakan pekan ke-7 kita belajar tematik secara online. Kita akan membahas tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membacakan doa mohon ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sambil mendengarkan video ini, Ananda juga bisa membuka buku bupenanya. Halamannya sudah tertera pada layar, yaitu pembelajaran 1, pembelajaran 2, sampai pembelajaran ke-6. Yaitu pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6 di buku bupenanya masing-masing. Pertama kita akan membahas materi Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia ini adalah Ananda diharapkan dapat memahami informasi atau dapat mencari informasi melalui teks dan pengamatan gambar. Menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar dan menjelaskan serta mengidentifikasi makna kosakata keragaman wujud benda dan membuat pertanyaan sesuai dengan gambar. Pembelajaran ke-1, mencari informasi melalui teks dan pengamatan gambar, halaman 125. Nah, untuk mendapatkan informasi, biasanya kita melakukan pengamatan dan membuat pertanyaan. Informasi itu berupa berita, kabar, atau pemberitahuan. Untuk mendapatkan informasi, kita biasanya mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Sebelum membuat kalimat pertanyaan, Ananda harus memahami terlebih dahulu apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Berikut tabel maknanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, apa yang kamu pegang? Apa kabarmu? Apa yang kamu lakukan? Nah, itu untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kedua, di mana? Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Misalnya, di mana Ananda kelas 2A berolahraga? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, kapan Ananda SDIT Al-Qudwah melakukan penilaian tengah semester? Siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Siapa namamu? Siapa yang merusak meja ini? Nah, itu untuk menanyakan orang. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Itu contoh kalimat pertanyaannya. Kemudian bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Contoh kalimat pertanyaannya, bagaimana cara membuat kue telepon? Misalnya seperti itu. Atau misalnya, bagaimana cara membuat perahu kertas? Nah, itu untuk menanyakan cara. Terakhir adalah kata tanya berapa untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contoh, berapa butir kelereng yang dimainkan Dedi? Atau misalnya bertanya tentang siswa kelas 2A. Berapa jumlah siswa kelas 2A? Nah, itu adalah kalimat pertanyaannya.
Nah, sekarang kita akan mengamati dan membaca teks berikut. Judulnya Bermain di Lingkungan Sekolah. Benny pergi ke sekolah hari ini. Benny duduk di kelas 2 SD. Benny bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan pertanyaan dan jawaban mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar di bawah ini. Tuliskan dengan cermat pertanyaan dan jawabannya. Nah, bisa kita amati di sini terdapat anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Anak laki-laki bermain bola, sedangkan anak perempuan bermain lompat tali. Mereka bermain dengan gembira. Setelah bel masuk berbunyi, mereka segera masuk ke dalam kelas. Mereka belajar dengan tertib. Nah, itu salah satu cerita yang dapat kita simpulkan dari gambar tersebut. Dari teks dan gambar tersebut dapat dibuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, berapa, dan mengapa. Contoh, permainan apa yang dilakukan anak laki-laki dan perempuan? Di mana mereka bermain? Kapan Dedi dan teman-teman bermain? Siapa yang bermain bola? Bagaimana cara bermain lompat tali? Berapa orang anak yang bermain di lapangan? Terakhir, mengapa anak-anak meninggalkan lapangan? Nah, kita bisa lihat di sini menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar halaman 130 dan halaman 136 di buku bupenanya. Pada jam istirahat, Dedi bersama teman-temannya bermain di lapangan sekolah. Mereka bermain dengan sukacita atau dengan gembira. Anak laki-laki bermain bola, sedangkan anak perempuan bermain lompat tali. Ketika jam istirahat berakhir, mereka segera meninggalkan lapangan dan segera masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Setelah mendengarkan cerita tadi dan mengamati gambar, Ananda dapat membuat judul dan menguraikan isi cerita tersebut. Nah, ini insya Allah akan menjadi tugas keterampilan pada pekan ini, yaitu membuat cerita. Selanjutnya menjelaskan dan mengidentifikasi makna kosakata keragaman wujud benda halaman 132 dan 143. Contoh kosakata benda di bidang olahraga. Nah, di sini terdapat beberapa kata yang berhubungan dengan olahraga. Kemudian di sebelahnya ada makna atau arti dari kata tersebut. Pertama, bat. Bat itu maknanya adalah alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Kemudian net. Net adalah jaring untuk permainan olahraga. Kok adalah bola dalam permainan bulu tangkis. Raket adalah alat pemukul kok dalam permainan bulu tangkis. Nah, semoga dipahami ya. Mari mengamati gambar berikut. Ini gambarnya yaitu sebuah raket. Wujud benda, raket ini termasuk benda padat. Ciri-ciri benda, permukaan jaringnya kasar. Bentuknya memiliki gagang dan jaring. Ukurannya agak panjang. Kegunaannya untuk memukul kok dalam permainan bulu tangkis. Ini termasuk penjelasan tentang ciri-ciri benda. Selanjutnya materi PPKN, salah satu materinya yaitu menyebutkan tata tertib di sekolah, halaman 131, menyebutkan hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah, halaman 139,
Dan pembelajaran 6 menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah halaman 141. Pertama menyebutkan tata tertib di sekolah halaman 131. Tata tertib merupakan peraturan yang harus ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin dan teratur. Itu salah satu manfaat umum dari mematuhi tata tertib di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah misalnya memakai seragam sesuai jadwal. Kedua, tidak keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh tata tertib di sekolah. Menyebutkan hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Bisa dilihat di buku Bu Pena halaman 139. Hal yang harus dilakukan di sekolah. 1. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. 2. Memakai seragam yang bersih dan rapi. Ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. 1. Merusak buku perpustakaan. 2. Terlambat datang ke sekolah. 3. Membuang sampah sembarangan. Bisa dibedakan ya antara hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Pembelajaran ke-6 menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah halaman 141. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Yang pertama yang harus kita taati yaitu datang tepat waktu agar tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru menjelaskan pelajaran, manfaatnya agar kita mendapatkan ilmu. Sebaliknya, membuang sampah sembarangan berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Kemudian kalau kita datang terlambat, kita akan ketinggalan pelajaran. Jadi kita harus memahami apa manfaat dari mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, terakhir pembahasan tugas Ananda. Seperti biasa, Ananda mengerjakan soal latihan tema 2 subtema 3 halaman 146 sampai 147. Yang kedua, keterampilan bahasa Indonesia KD 4.2 yaitu membuat cerita berdasarkan gambar di atas. Nah, setelah menyimak video ini, insya Allah Ananda akan memahami cerita yang tadi Ustazah bacakan sesuai dengan gambar tersebut. Nanti dicatat judul dan isi ceritanya di buku tulisnya. Semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan dan semoga Ananda semuanya senantiasa menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan tematik kita kali ini, yaitu materi bahasa Indonesia dan PPKN. Insya Allah selanjutnya akan Ustazah lanjutkan pelajaran matematika dan SBDP. Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.